Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat Pak Dr. Muhammad Ghazali Rahman, MHI, dosen pendidikan agama, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Siti Makfira dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Di samping kiri ada Hasriati Mokoago dan Ical Adam, Marcelo Helingo, Nur Fadila Haris, dan Ariel Madrid Ramadan. Selanjutnya, kami persilakan Haryanti Mokoago untuk melakukan pemaparan materi melalui video dengan judul Al-Quran sebagai ajaran utama Islam. Pembukaan, Islam merupakan agama yang didasarkan pada sumber ajaran yang sahih dan mutlak kebenaran, di mana seluruh nilai dan aturan hidupnya bersumber dari wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sumber utama yang memiliki kedudukan paling tinggi adalah Al-Quran, yang menjadi rujukan utama dan landasan dasar bagi seluruh aspek kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman yang berkomprehensif, mulai dari memahami ajaran agama, tata cara beribadah, mengatur hubungan antara manusia, hingga menata kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan alam semesta. Penyampaian materi ini bertujuan agar kita dapat memahami mengapa Al-Quran dianggap sebagai ajaran utama yang tidak dapat digantikan, serta mengetahui fungsi dan peran penting dalam membentuk iman dan perilaku umat Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ical Adam. Makna dan pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qira'a yang berarti membaca atau bacaan. Secara istilah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan secara berangsur-angsur dan diwariskan secara mutawatir serta menjadi mukjizat yang abadi. Ciri khas berbahasa Arab yang jelas dan terang, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi pedoman yang benar dan terpercaya. Oke, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Marcelo Helingo. Al-Quran sebagai ajaran utama Islam. Yang pertama, Al-Quran memiliki kedudukan yang paling tinggi dan menjadi sumber hukum serta ajaran yang pertama dan utama dalam Islam. Segala peraturan, larangan, serta nilai kebenaran yang berlaku dalam kehidupan umat Islam bersumber sepenuhnya dari isi kitab suci ini. Sebelum rujukan dari sumber ajaran lainnya seperti hadis. Yang kedua, selain menjadi dasar syariat, Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna dan pelengkap ajaran para nabi terdahulu, serta menjadi pedoman hidup yang komprehensif. Kitab ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Tuhan, tata cara beribadah, hubungan sesama makhluk, hingga aturan sosial, ekonomi, dan etika menjadi landasan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fadila. Oke, baik, dasar ketetapan Al-Quran sebagai ajaran utama Islam. In hadzal Qur'anu yadi lillati ahkam. Quran surat Al-Isra ayat 9. Artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Berikut adalah, kita tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah, melainkan sebagai pengingat bagi orang yang takut. Quran surat Taha ayat 2 dan 3. Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Sesungguhnya ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu mendapat. Quran surat Al-An'am ayat 155. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ari Martin. Fungsi dan peran Al-Quran. Fungsi sebagai pedoman dan ukuran kebenaran. Sebagai pedoman, memberikan petunjuk jalan kebenaran dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sebagai penjelas segala sesuatu, Al-Quran menjelaskan hal-hal yang belum diketahui, aturan yang perlu dipatuhi, dan nilai-nilai yang harus dijalani. Sebagai ukuran kebenaran,
membedakan mana yang benar dan salah, hak dan batil, serta halal dan haram. Sebagai pengingat Penyembuh. Sebagai pengingat dan peringatan, mengingatkan manusia akan kewajibannya kepada Allah dan akibat dari perbuatannya. Fungsi sebagai penyembuh dan memberi solusi. Sebagai penyembuh, memberikan ketenangan hati, penyembuh penyakit jiwa dan solusi atas berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Isi dan bidang ajaran Al-Quran. Akidah, keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan qadar. Syariat, aturan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, aturan hukum, ekonomi, dan tata kehidupan bermasyarakat. Akhlak, nilai-nilai moral, sopan santun, kasih sayang, kejujuran, dan adab dalam berinteraksi. Sejarah, kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran dan teladan. Ilmu pengetahuan, petunjuk tentang alam semesta, manusia, dan berbagai fenomena alam yang menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Keunggulan Al-Quran sebagai ajaran utama. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak kebenarannya, menjadi dasar dan rujukan utama, bersifat abadi dan tidak berubah sepanjang masa, serta memiliki kekuatan dan kebenaran yang sahih secara mutlak. Sumber ajaran lainnya berasal dari perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, serta pendapat ulama dijadikan rujukan jika tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta memiliki kebenaran namun tetap dikaji dan dipastikan keaslian. Manfaat memegang teguh Al-Quran: mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat, menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan sehari-hari, memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kebutuhan, persatuan dan kesatuan umat Islam, mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera dan berakhlak. Kesimpulan yang akan dibacakan oleh Baik, Al-Quran adalah sumber ajaran utama Islam yang memiliki kedudukan tertinggi dan menjadi pedoman mutlak bagi seluruh aspek kehidupan umat Islam. Segala ajaran, hukum, dan nilai kebenaran dalam Islam bersumber dari Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk, penjelas, penyembuh, dan ukuran kebenaran bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Memegang teguh dan mengamalkan isi Al-Quran adalah kewajiban setiap muslim serta kunci untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Baik, ada dua penutup yang akan dibacakan oleh Ical Adam. Dan sesungguhnya ini adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat 155. Alhamdulillah, pemaparan materi kelompok 3 berjudul Al-Quran sebagai ajaran utama Islam telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ghazali Rahman MHI atas bimbingannya, serta teman-teman atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi